Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti sumaila arwah Sayyidina al-Muhajirin Allah Ahmad bin Aisyah wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa ala wa Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Sayyidina Ali bin Abdillah Baras wa Sayyidina al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad bin Salim bin Ahmad bin Jindan bin Shalih bin Muqsin al-Hamid wa jami'i sadat al-Abi alawi summa ila arwah wal ulama wa syuhada wa shalihin wal a'immatir rasidin summa ila arwah walidina wa masyayikhina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in summa ila arwah amwat ahli hajjal musalla minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna allaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati bid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanati mutasilil imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman abihi wa bi'umrihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Sudarsono selaku DKM mewakili daripada jamaah semua. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, keafiatan, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang banyak untuk menunjang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan segala urusan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang saya hormati, marilah kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini yang masih berbicara tentang yaitu membunuh jiwa seseorang yang bukan haknya. Jadi hukumnya haram. Ya. Di sini dikatakan ya al-qatilun nafsi bi ghairi haq, yaitu membunuh jiwa, membunuh manusia yang bukan haknya. Kalau bukan karena Allah yang mematikan, haram hukumnya. Itu ya maksudnya. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 20 baris di antara tengah-tengah ada dia baris 1 2 11 dari atas ya. Dan tiada masuk surga. Nih, gak akan masuk surga seorang yang menganiaya, melainkan diberi hak yang teraniaya itu daripada kebajikannya. Jadi kalau kita membunuh orang ya yang bukan haknya, lalu nanti yang membunuh itu mempunyai kebajikan, amal ibadahnya ada, maka diambil kebajikannya itu terhadap orang yang dianiayanya. Jadi rugi. Kayak kita ini, si A ahli ibadah, karena dia membunuh maka pahalanya hilang tuh, bahkan diberikan kepada yang terbunuh. Oh ya, ini haram. Makanya membunuh yang bukan hak kita itu haram, kecuali hukuman ya yang dipanggil adalah dia. Hukuman itu memang Allah tentukan. Apabila manusia ya ada yang membunuh, maka hukumannya pun juga harus dibunuh. Itu dia namanya ya hukuman. Itu kalau di Mekah, di Arab gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang bukan haknya? Nah, itu dosa ya. Kayak kita di sini mencuri, udah paling tangkap doang ya. Tapi kalau di Arab coba dah. Kalau sudah melebihi daripada 1/4 dinar yang dicuri barangnya, potong di tangannya dah. Apa itu? Pergelangan tangannya nih. Bukan tangan sininya, bukan. Pergelangan tangan. Potong. Itu yang pertama. Lalu mencuri lagi yang kedua, potong kaki yang kiri. Pasti mata kaki. Ada yang bertanya, kok nggak mati tuh kan? Itu urusan Allah dah. Ya, karena katanya urat nadinya putus. Ya, tapi nggak
Haji ya. Di Mekah pernah ketemu nggak? Ada orang yang tangannya buntung, itu narapidana itu. Banyak. Iya, itu narapidana tuh. Yang tangannya putus, jarinya nggak ada, itu narapidana tuh. Ya tahanan dulunya. Tapi udah dipencuri, udah bebasin aja. Kalau kita penjarain, habis penjarain besok bebas berbuat lagi. Tapi kalau orang udah putus tangannya, kira-kira berbuat nggak? Kalau masih ada. Kalau kita kan nggak, mencuri tangkap lagi sampai 5 kali ditangkap juga nggak ada kapok-kapoknya. Coba kalau di Mekah 4 kali ngebunuh ya habis anggotanya. Yang pertama tangan kanan ibu potong, kedua mencuri kaki yang kiri, mencuri lagi potong tangan yang kiri, mencuri lagi yang keempat potong kaki yang kanan. Habis dah. Ngesot ke situ dah. Kayak anak baru-baru lahir itu, ya baru bisa berjalan merangkak gitu jadinya. Kok masih juga bisa mencuri? Lemparkan ke hutan, jadikan santapan makanan hewan buas. Tuh, ya. Kok masih bisa mencuri juga? Nyuruh. Nah itu, ya, mencuri udah nggak bisa nyuruh orang. Ya udah lemparin dah hukumannya ke hutan. Itu hukuman dunia, ya. Tapi di akhirat nanti akan ada, karena ada hukum dalilnya. Alaihissallahu bihakamil hakimin. Hakim yang paling adil, tidak lain hanyalah Allah. Kalau kita kan sini hukum pandang bulu, ya. Hukum kalau sudah pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Itu monyet. Ya jangan ya. Benar nggak? Kalau hukum sudah pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya, tentu. Nah jawab berdiri. Ya. Bapaknya RT, anaknya mencuri, diselamatin bapaknya. Itu namanya hukum pandang bulu tuh. Monyet. Ya. Nabi Muhammad seorang nabi utusan Allah, apakah jadikan jaminan buat anaknya, keluarganya? Enggak. Tapi Nabi Muhammad sayangnya kepada umatnya sampai mikirin ketika bangun dari kubur, dia nggak mikirin keluarganya, yang mikirin siapa? Umatnya. Umati analaha, wahai umatku, aku bagimu. Apa itu? Akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nggak dipikirin, mana anak saya Fatimah, mana mantu saya Ali, ya gitu. Makanya kalau Sayyidina Ali saya Fatimah binti Muhammad mencuri, jangankan orang lain, kata Nabi Muhammad, saya sendiri bapaknya yang akan potong dia punya tangannya. Luar biasa. Nggak hukum, nggak pandang bulu tuh. Nabi bukan baru jaminannya baru. Jabatannya RT, baru jabatannya presiden udah ngejamin. Dia sendiri belum bisa masuk surga, udah ngejamin orang lain. Ya, Nabi sendiri seorang nabi utusan Allah yang jaminannya surga, nggak punya dosa, nggak berani Nabi. Ya, itu yang namanya taklim. Ya. Ada juga orang yang mengenteng-entengkan hukum. Alah, bukan RT. Bapak lu kan sekarang pejabat, kejaksaan, bebas hukuman. Enggak begitu. Tetap nanti akan ada hukuman. Ya. Di dunia hukuman boleh bebas, tapi di akhirat nggak akan bebas. Ya, contohnya gini dah, Pak Ustadz, bagaimana kalau mabuk? Haram. Mau dikit boleh, enggak juga. Ma askar kasiruhu maqaliluhu haram. Apa yang menyebabkan orang jadi mabuk, sedikitnya pun juga tetap haram. Jadi banyak haram, sedikit pun juga tetap haram. Tuh kata Quran gitu ya. Jadi jangan nyoba-nyoba, ya jangan mengenteng-entengkan hukum, ya.
Ini orang banyak banget ngenteng-ngentengan hukum di zaman sekarang nih, ya. Ada lagi gara-gara COVID korban nggak mau besok. Ada yang ngomong saya itu, ya. Kemarin saya waktu lagi di mana tuh, di Depok, ya. Ada yang nanya saya, begini Pak Ustaz, kan kita ada keringanan hukum katanya. Keringanan hukum apa? Keringanan hukum kan kita lagi dapat musibah nih. Yang dapat musibah siapa? Kan nggak semuanya orang. Itu kan hanya sebagian yang mendapatkan musibah. Nah sekarang kalau kita lagi mau korban, katakan nggak boleh, dosa itu. Padahal hukum korban besok ini adalah hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang mampu untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Jangankan orang yang mampu, yang nggak mampu aja kalau masih bisa disunahkan menyembelih atau menumpahkan darah. Kita nggak bisa beli kambing nih Pak Haji, punya ayam, potong ayam, ya, kau ayam potong tuh, ajak tuh, bohil tuh, ya bohil bawa sini, ipul, potong ayam begini sate cepakan, berkanan loh. Berkah dapat pahala. Yang penting tumpahkan darah. Kalau kita nggak bisa membeli hewan kurban sampai segitu tuh. Andai kata besok kita enggak, tungguin dan teguran Allah. Ya, jangan sampai hal ini terjadi. Walaupun hanya seekor, 2 ekor, laksanakan pemotongan. Oh, Ustaz, beli kambing mahal banget, Pak. Boleh nggak? Boleh. Andai kata kambing harganya 3 juta, orangnya dari 6 berapa? 500-900, jadi nggak kambing? Jadi. Ini kan yang kita kan alasan banyak banget, ya. Siapa kan anu-anu, udah panjang aja cerita kalau anu-anu. Jangan laksanakan walaupun itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kita tentang dosa kita. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma na'akum anhu fantahu. Apa yang aku perintahkan kerjain, kata Nabi. Dia mah menyampaikan doang. Ya. Apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah kerjain, ambil. Dan apa-apa yang Rasulullah larang, tinggalin. Ya. Oh, kalau nggak ukur enggak, cuma kasih duit doang, ya sama aja. Ya. Yang amal main kartu, main judi, ditanya mau jangan. Lu main bola, main kartu, malah main judi. Enggak, itu cuma nemenin doang. Jadi sama aja. Andai kata ada yang nemenin, jadi main nggak? Nggak jadi. Ipul mabok, temannya mabok, dikasih duit Ipul, dosa nggak itu? Dosa juga. Walaupun Ipul nggak mabok. Lantaran Ipul kasih uang, orang itu jadi mabok, dosa. Walaupun nggak minum. Andai kata ibu aja dikasih uang, mabuk kan dia? Nah, itu perbuatan. Harus dilihat dulu nilai N dan K-nya, niat dan kesempatan. Kalau niatnya ada, nolongin Pak Ustaz, nolongin bukan yang begitu. Ya, berbohong boleh nggak? Boleh. Bohong yang mana? Bohong yang berkebaikan. Nih ujung berantem sama Ipul nih. Oh, berhenti, marah, mau ketemu udah kayak macan kucing. Ilham datang, kirim salam, ya kirim salam sama Ipul. Padahal nggak pernah ngomong. Begitu juga Ilham nyampe ke Ipul, kirim salam sama Ujang. Kan nggak ada penyampaian, nggak ada berita. Tapi gara-gara di Ilham yang ngebohongin si Ipul, ngebohongin si Ujang, akhirnya jadi islah, baik, dapat pahala kan? Kan bohong dia. Tuh, boleh nggak tuh yang gitu? Tuh yang dibenerin, yang gitu. Nah kalau main judi dibohongin, dosa tuh, ya. Dan kalau ada orang yang begitu, ya, dijadiin makmum aja dah. Jadikan makmum. Kenapa makmum?
makmum. Karena kalau dijadikan seorang pemimpin kacau. Yang benar aja kacau, apalagi yang salah. Ya, kalau bisa tuh jangan ya. Ini seorang pemimpin kan menjadikan suatu contoh. Bagaimana kita mau contoh dia kalau dianya salah? Contohnya begini, seorang imam. Ini ada nih daerah saya nih. Kemarin mau saya tegur orang itu. Hari apa tuh saya tegur kemarin tuh? Hari Selasa atau hari apa tuh? Dia sebagai seorang imam, ketika dia jadi imam, memang seorang kagak lihat, tapi kan Allah tahu. Saya kebetulan lagi naik motor, saya tutup pas saya pakai masker itu, ke helm kan ketutup. Dikiranya saya nggak lewat. Saya tanya, kamu kemarin kenapa keluar berbujulan begitu? Nggak pakai peci, celananya buntung, keluar. Besok dia jadi imam lagi. Enggak, saya lihat. Dia nggak lihat saya lihat dia. Berani bohong. Itu jangan sampai yang itu. Kalau ada seorang yang begitu jangan ikutin. Sekalipun dia bacaannya cakep, sekalipun dia seorang pemimpin, tapi dalam kepribadiannya kalau jelek jangan ikutin kata Nabi. Ya. Kan muroah itu penting. Siapa yang bisa menutupkan aibnya seseorang di dunia, Allah akan tutupkan nanti di akhirat. Betul kan? Nah, itu hadisnya. Dan barang siapa yang menyebar-nyebarkan aibnya di dunia ini, Allah akan beberkan nanti di akhirat. Itu masalah aib Allah. Jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita, apalagi seorang pemimpin yang menjadikan tujuan seorang pemimpin jadi imam. Ini jangan sampai, harus dipilih lagi. Kamu jawab nih, ya. Ini kita bicara masalah hak, ya. Yang bukan haknya jangan dah. Ya, di sini kan dijelaskan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kali itu ada yang berdalih, Pak Ustaz, kalau yang membunuh masuk neraka sih pantes. Nah ini yang dibunuh masuk neraka juga, Ustaz, gimana itu pokoknya? Curang atau enggak juga, berdalih juga ingin ya ngebunuh juga, cuma ke belakangan. Nilai niatnya ada enggak? Ada. Kalau lu nggak mau bunuh, gue mau bunuh kan begitu jadinya. Itu antara Qabil dan Habil. Ya. Qabil dibunuh oleh Habil, ngakunya apa? Dimakan binatang buas. Sudah lo terbunuh, masuk neraka itu. Ya. Jangan sampai hal yang terjadi yang begitu. Nah, ya. Nah jadi begitulah, kalau ada orang yang menganiaya, ya di dunia haknya diambil, nanti kebaikannya si yang menganiaya tadi di akhirat akan diambil oleh orang yang menganiaya tadi. Ya, itu. Dan cerita lagi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpetang-petangan, artinya yang ini memperlebar-lebarkan nih. Kayak kita kalau habis sholat Jumat kan dianjurkan kalau memang kita masih kurang, ya disuruh untuk menebarkan di dunia. Cari lagi tuh karunia Allah di dunia. Kalau kita masih merasa kurang, tapi kalau udah merasa cukup, udah tutup, selesai. Tuh perintahnya gitu, ya. Nah, padahal yaitu berlalu mencari nafkah yang halal. Nih mencari nafkah nih, ya. Ada orang mencari nafkah yang halal, lalu memberi makan segala isi rumahnya. Berarti ini kewajiban kita nih, ya. Seorang suami yang mencari nafkah buat keluarganya, ya. Maka berpagi-pagi, ya, dia itu berangkat, maka diampuni dosanya orang yang mencari nafkah. Ini kayak kita nih, kita mencari nafkah buat keluarga kita, anak istri kita. Nah dosa kita tuh diampuni oleh Allah tuh. Ya, tapi jangan curang. Ya, tahu curang? Kita kalau dapat rezeki sama istri sama
anak kalau memangnya ada kasih. Jangan udah dapat rezeki jangan apa nggak ada rezeki. Bapak nggak bawa uang, bohong tuh. Ada yang gitu. Banyak. Insya Allah sini mah sama. Ya. Ya dikit kayak banyak syukurin aja dah. Ya. Jangan nutupin gitu. Uang ada nggak bukan? Nah, jangan. Pul, ibu baru belajar nih. Ya pul cari nafkah wajib pul. Dapat ngomong pul. Kalau kemarin nggak usah ngomong karena sendiri. Kalau sekarang udah dua ngomong wajib. Ya pul. Wajib tuh pul, ya. Nah, lanjut ya. Lalu berkatalah Allah kepada orang tersebut, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik buat keluarganya. Tuh. Gampang pun cari kebaikan sekarang kalau udah punya istri. Cari rezeki yang banyak, nafkah yang banyak, berikan kepada anak istri kita. Makanannya enak, dapat pahala yang luar biasa. Ya. Jangan sayang kasih makanan keluarga kita, anak-anak, ya. Nah terus ya. Dan tiada ya seorang memuliakan istrinya, nih, menggembirakan istri atau memuliakan istrinya, melainkan pemurah, nih, ya. Tidak ada seorang yang mulia di dunia ini kalau ada seorang yang bisa memuliakan akan istrinya. Ya, ini saya pulang belajar di pagi nih. Ya, belajar ketika pulang. Ya, tanamkan keislaman. Panggil seorang istri dengan kata-kata ya Humairah, wahai yang pipinya merah, cantik aku panggilanku. Cakep nggak tuh? Kira nggak istrinya? Oh kira banget. Udah mau belajar. Kalau perlu cari aja tuh. Cukup ya tuh. Cukup. Satu cukup. Kalau dia mulia kan, surga. Ya, baiti nanti. Rumah tangga pulaksana surga. Jangan dibalik. Baiti nari. Rumah tangga pulaksana neraka. Jangan ya. Rasulullah manggil istrinya baik dengan kata-kata ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ya kalau nggak bisa Humairah ya panggilan saya. Ya. Ya. Ada yang gitu? Udah. Yang pertama selanjutnya terus. Nah kita bicara di pulau aja dulu dah, karena baru dia. Kalau yang lain kan nih, belajar nggak apa-apa, ilmunya dulu. Kalau udah terjadi baru kesel kan. Tapi ini Imam Abdullah ini. Nah, ini sudah diguruin. Lo Imam tadi. Kalau ada ilmu diboleh. Ya. Ya, jadi memuliakan istri itu luar biasa. Senang tuh istri itu, ya. Biar nggak punya duit kalau dipanggilnya kata-kata yang baik, enak aja dapur, ya. Makan ibarat negara loh, kalau makan kata-kata dengan yang menyejukkan enak nggak? Enak aja, indah aja tuh, Pak. Itu yang ngerasain. Iya, karang aja biar senang. Dulu masih belum senang, susah. Udah nggak balik. Tuh, sama saya juga begitu. Waktu susah kita makan biasa aja. Apapun yang kita makan, dah aja dah. Kalau kita dengan niatkan rasa bersyukur, ya. Ini kan orang gagahnya kayak orang pengantin baru, ya. Kemampuan gagah, kepengennya yang indah-indah aja. Ribut kalau nggak sampai. Ada nggak yang gitu? Banyak.
kopi. Ya. Opa kopi, gitu kan. Kasih kalau ada. Buat di rokok ada, di kopi kagak ada. Habis istrinya. Ya. Kasih pur kalau ada, ya. Baru ini jor-joran nih. Sejak itu repot tidur. Tuh, ya, memuliakan istrinya dengan pemurahannya, dengan tangan yang bagus. Yang pertama tidur itu. Mudah-mudahan seterusnya. Dan tiada seorang menghina seorang perempuannya, artinya istrinya nih, ya, melainkan bakhil. Tahu bakhil? Pelit banget, ya. Bakhil, ya, pelit, ya, jangan, ya. Kalau ada kita ajak makan, jangan kita setiap hari makan di luar, enak aja istri kita makannya cukup apa yang kita berikan aja nafkahnya, jangan juga, ya. Ini ya, pikirin juga ya di rumah, jangan makan enak-enakan aja di jalan, ya. Nah terus ya, dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula pertama dikira-kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas laki-laki itu sembahyang, ya. Nih sembahyang nih perlu nih, ya. Kemudian daripada nafkah perempuan, nih sholatnya kita sholat, nafkah jangan sampai dilupakan, ya. Perempuan yang, ya, barang yang di dalam tangannya itu tadi itu, ya, artinya kita mempunyai kekuasaan, mempunyai rezeki, kasih itu dari tangan kita, ya. Dan demikian lagi perempuan yang pertama-tama dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sembahyangnya. Nih perempuan juga sembahyang, istri. Jangan kita orang laki sholat subuh pagi-pagi udah bangun, istri kita masih tidur. Bangunin, ya. Kalau dulu orang tua dulu kita itu kalau udah suaminya ambil air wudhu ke kamar mandi, ya dia berangkat, istrinya ngambil air wudhu. Selesai suaminya pulang dari masjid, udah tersedia tuh yang namanya apa, santapannya, apanya, airnya, kopinya, susunya, apa nasi goreng dah. Tuh. Kalau sekarang enak banget, bangunnya siang, kitanya liatin belum ada nasi, belum ada air hangat. Ada di jalan Nabi nasi wudhu. Gampangin aja. Orang lain yang nyediain. Ya, di nasi wudhu gampang banget. Salah yang gitu tuh, ya. Ajarkan buat kebaikan. Walaupun makannya sedikit, tapi nikmat kita rasakan, insya Allah, ya. Rezeki bertambah, ya. Nah, terus ya. Nah, jadi sembahyangnya itu seorang istri juga kita perintahkan, ya. Kemudian dari itu, daripada taatnya seorang wanita, seorang perempuan itu kepada suaminya, ya. Punya suami enak, punya istri taat sama suami, surga, ya. Itu yang begitu tuh nanti menjadi bidadari kita tuh nanti di sana. Punya suami orangnya murah, punya istri taat kepada suaminya, masya Allah, ya. Enaklah kita tenang kita di sana. Ya, yang dikatakan bidadari mana? Ya istri-istri kita juga. Ada orang yang cemburu nih, seorang perempuan, saya lagi ngajar tuh di masjid, lagi ngajar, ditanya, Pak Ustaz, katanya orang laki kalau nanti bidadarinya ada katanya. Iya dong ada. Enak dong dia. Berarti kita nggak dianggap sama di rumah gitu ya? Enggak.
Makanya supaya ibu jangan dilupakan, ibu nanti jadi bidadari di sana. Makanya hidupnya disuruh taat sama suami. Jadilah nanti di sana bidadari. Iya, kalau orang laki dapat bidadari, orang perempuan dapat apa? Bidadara. Istrinya taat kepada suami, suaminya pun juga itu sayang sama istri. Timbal balik, insya Allah enak. Ya, teh ya. Nih boleh nyali nih, ya praktekin di rumah. Pulang ngaji ada perubahan, kira masih? Kira banget. Nih Pak Haji nih. Apalagi kita yang udah tua-tua nih, gak lama hidup di dunia, kapan lagi nyenangin suami dan istri kita? Ya, berubah, panggil istri kita ya Umairo, atau kata-kata sayang. Apa itu namanya, dilulus-lulus seperti berapa itu ya? Ya apa-apa. Lah Nabi sendiri kalau lagi waktunya dakwah capek, dia tidur di pangkuan istrinya. Ya, nah kalau kita begitu nggak? Belum bisa kerjain. Lu tumben habis pulang ngaji begini, nggak ada perubahan dikit. Maunya. Ya, malu Ustaz sama anak kita. Kok malu? Justru kita mengajarkan itu yang terbaik. Ya, dan Nabi tidur di pangkuan istrinya, dipegang kepalanya Nabi Muhammad oleh istrinya Siti Aisyah. Masya Allah. Kita cari umpan doang sih pokoknya. Dari umpan yang baru dah. Ya, pagi begitu besok pagi. Pak Haji baru bangun tidur dari begini ke kopi besok. Apa? Ada perubahan dikit gara-gara ngaji tuh. Kali ya, kau kan ada besok itu di wah berubah istri kita baru bangun dari siapa itu? Ya, begitu. Apalagi duitnya kan kita kasih bos. Ya, kita nggak minta siapin kan? Kita aja ya, gampang kok untuk membahagiakan rumah tangga kita. Ya gampang, cari hukum-hukum Islam bagaimana cara menjadikan rumah tangga yang jannati, yang menjadikan rumah tangga kita surga. Ya begitu. Ya, jangan suka disakiti dengan kata-kata yang kotor. Ya, ya walaupun salah dikit ya maklumin dah. Namanya manusia pasti ada salahnya dikit. Ya. Nah terus. Ya, maka sembah segala sahabat ya Rasulullah adalah seorang wanita, seorang perempuan yang kuat. Ya, ialah sembahyang ya dan puasanya, tetapi adalah ia menyakiti suaminya. Sembahyang juga, puasa juga, tapi nyakitin hati suaminya. Ini perlu dipesan nih. Ibu sembahyang juga, puasa juga, tapi nyakitin suaminya. Ya. Nah, apa katanya di sini? Dan segala jironnya dengan lidah mereka itu, artinya menyakitkan tetangga. Dalam hadis kata Nabi, ya ada dua orang, kasihan banget. Didiemin aja, nggak ditengok sama Allah nanti di akhirat, nggak ditegur-tegur sama Allah. Mana itu?
Isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarus. Ada dua orang yang nggak ditengok, nggak ditegur sama Allah di hari kiamat, yaitu yang pertama, ya, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ini nggak ditegur nanti di hari kiamat. Didiemin aja, walaupun dia sembahyangnya rajin, puasanya rajin, pergi haji, kalau dia memutuskan tali silaturahim, nggak dipandang oleh Allah. Kan pandangan Allah itu suatu rahmat, kasih sayangnya Allah itu. Ya kayak kita dah tinggal di rumah mertua, dicuekin, enak kan? Didiemin aja, ditanya kagak, ditawarin apa lagi? Asem banget. Ini bukan pojokin, belum kasih tahu, boleh kasih tahu ya? Boleh. Nah, supaya jangan begitu terjadi, bagaimana kita rubah? Apa itu tadi? Sayang sama istri, uangnya kencengin dikit. Ya. Tambahin knowledge, ya, tambahin knowledge. Jangan kencengin diumpetnya. Kantongnya kencengin. Ya. Wah, Itu gampang ya. Nah, itu yang pertama, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Kadang-kadang kita marah dikit, terus berkelanjutan, jangan ya. Boleh orang Islam marah, cuma tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, kalau lebih dari 3 hari, dah kepean ya, marah pean ya pean, baik. Tabung lagi tali silaturahim. Ya, jangan dilanjutin bertahun-tahun. Tuh kalau bertahun-tahun sampai hal itu harus terjadi, nggak naik tuh pahala ibadah kita di atas kepala jengkal, nggak naik. Tertahan. Tuh, kalau lebih dari 3 hari, ya makanya jangan sampai hal itu terjadi. Walaupun kita rajin sholatnya, puasanya, dan yang lain-lainnya ibadahnya, kalau masih ada memutuskan tali silaturahim, maka tak akan terima oleh Allah pahalanya di atas kepala sejengkal. Tuh, ya. Nih buat kita nih, buat ingatan buat kita. Ya, apalagi orang tua kita pernah kita sakitin, ya, sampai putus persaudaraan, sampai dia meninggal dunia, masya Allah. Termasuk kita orang yang durhaka, ya. Itu jangan sampai hal itu terjadi, ya. Kalau masih ada orang tua, masih enak, ya. Ulama besar Hasan Basri, ya, ketika ibadahnya rajin banget, ulama besar, ketika orang tuanya ya masih hidup, ibadah luar biasa tuh Hasan Basri. Lalu ketika orang tuanya menangis, orang tuanya meninggal, Hasan Basri ini menangis nggak berhenti. Lalu ditanya oleh para sahabat, wahai imam, kenapa kok kamu nangis nggak berhenti? Padahal orang tua kamu sudah meninggal dunia, padahal tidak boleh ditangisi sampai hal yang begitu. Apa dijawab oleh seorang imam? Oleh ulama besar tadi, ya, Imam Hasan Basri. Apa jawabannya? Saya menangis ini bukan karena orang tua saya meninggal dunia, bukan karena saya ditinggalkan orang tua saya lalu saya nanti hidupnya susah, bukan. Tapi pancaran rahmat kasih sayang orang tua kepada kita putus. Tuh. Jadi bukan ditangiskan orang tuanya meninggal, bukan. Dia merasa sedih karena orang tua itulah pintu rahmatnya Allah untuk memperoleh ampunan. Bukan nangis karena meninggalnya, bukan. Kalau orang tua kita sudah meninggal, udah rahmat kasih sayang Allah udah putus. Tuh. Makanya kalau kita masih punya orang tua, pelihara, jaga, jangan disakiti, ya.
dihimpun, bisa ada orang tua, Minta gitu. ya. Jangan disakitin. Dia minta beli apa dia dihimpun, ya. Tapi sekiranya kemampuan kita, jangan dipaksa juga, ya. Gitu ya. Nah, tuh. Nah, yang kedua apa? Wajah rusuh, tetangga yang dijahati oleh kita dengan apanya? Dengan kata-kata yang kotor. Sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan selalu ingat. Kita pernah nyakitin tetangga dengan kata-kata yang kotor, walaupun hanya sekecil yang kita katakan kepada dia, itu akan menjadikan ingatan sampai nanti di hari akhirat. Tuh, sekecil ucapan doang itu, ya. Kalau orang itu nggak ikhlas dengan kata-kata sedikit pun, kalau dia nggak ikhlas, terbawa nanti ke sana. Ya, kayak janganlah, ya. Jadi dua itu tadi, jangan memutuskan tali silaturahim dan juga jahat kepada tetangga. Apa itu jahat dengan kata-kata kotor juga? Enggak juga. Kita masak sesuatu yang harum, yang baunya kecium oleh tetangga kita, lalu kita nggak berikan juga, itu namanya jahat juga. Cuma kita kasih baunya doang. Karena Nabi mengajarkan ijazah toba kata marah kata hasil wajirana. Ya Abu Zar, kata Nabi ini, apabila kamu memasak sesuatu makanan yang berkuah, artinya yang pakai sayur, apabila kamu masak, maka berikanlah kepada tetangga. Tuh sayur artinya yang berkuah, disuruh berikan, tapi jangan juga sih cuma air aja kita kasih. Kalau masak air nggak bau. Ya, isinya kasih juga, bikin pizza durian kan wangi tuh. Jangan airnya doang, kasih ketannya. Kalau pakai roti ya kasih rotinya, kan begitu. Jangan cuma kasih baunya doang. Atau kita lagi siang, jam 1 siang perut lagi kosong, istri kita belum masak di rumah, kita mau musola, tercium tuh baunya. Goreng ikan asin, perut lapar banget, ikan enak gak tuh? Enak banget itu. Ya. Tuh Rasulullah sampai memerintahkan pada istrinya, kalau kamu masak sesuatu yang berwangi, yang bisa tercium baunya oleh orang lain, tutup pintu. Suruh tutup lubang-lubang semua. Supaya apa? Jangan tercium baunya keluar. Tuh sampai segitu Rasulullah. Kalau nggak cukup. Ya kalau Rasulullah kan dulu rumahnya jauh-jauh. Lah kalau kita dempet-dempetan, mau dikatain jauh ya, kita nggak dikasih juga, kita juga kebangetan, ya. Begitulah cara bertetangga itu semacam itu. Jadi jangan disakiti dan juga jangan diganggui, ya. Diganggu ya, lagi anak-anak tidur bangun bau, cium tuh, bau masakan yang wangi, ya. Ya walaupun kata Nabi, jangankan bau ikan, kalau kamu masak sesuatu masakan yang berkuah yang ada airnya, berikan. Banyakin airnya kata Rasul, bagiin ke tetangga. Tapi tega banget sih, cuma air doang sih. Ya ibu makan bakso, mungkin lagi lapar, tinggal bakso nih gue kasih airnya doang, kasih mangkok, baksonya makan dulu. Kayak nasi. Ya. Kasih walaupun pulang makan bakso, ada bakso jadi 5, tinggal 1 lagi, datang, perutnya lapar banget, kasih udah, mangkoknya semua tuh, bakso jangan makan dulu, baksonya lagi 1 dimakan dulu, air baru kasih dia, jangan, tega banget, ya, itu ya. Nah, maka sabdanya itu orang itu isinya neraka.
Ya, jadi orang yang begitu tadi itu dengan lidahnya menyakiti ya, menyakiti istri kita, atau dengan tidak taatnya seorang istri pada suaminya, maka orang itu ya dimasukkan ke dalam neraka. Ini kasih tahu nih istri kita nih di rumah ya. Terus, dan telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sembahnya. Ya Rasulullah, ditanya nih, ya Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki, bahwasanya aku menyakiti ya isi rumahku dengan lidahku. Nih, artinya kita nyakiti nih. Apakah sama anak kita yang ada dalam rumah dah? Apakah sama istri kita? Ya. Lalu apa kata Nabi? Dan sabdanya, barang siapa menyakiti ahlinya, berarti keluarganya nih, ya, tiada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalnya. Nih, kalau ada yang nyakitin dalam satu keluarga di rumahnya, suaminya dah katakan, lakinya katakan, nyakiti istrinya atau anak-anaknya, maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Dan jikalau ia puasa sampai setahun, puasanya sampai setahun banyak nih, ya. Sekalipun dia puasa setahun, ya, dan memerdekakan budak sekalipun, dan demikian juga perempuan yang durhaka kepada suaminya, nih nggak akan masuk surga nih, ya. Seorang perempuan yang durhaka kepada suami, kasih tahu nih, apa itu durhakanya? Ya banyak dah, ya. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula ya wajib atas laki-laki bahwa mengajarkan segala ahlinya menyuruhkan sembahyang, artinya suruh sholat. Nih kita yang laki wajib tuh perintahkan istri kita untuk sholat. Kalau nggak mau pukul, tapi pukul jangan yang membahayakan, yang mendidik untuk dia bisa melaksanakan sholat. Apalagi anak kita, wajib nih diajarkan anak kita nggak sholat, perintahkan. Umur 7 tahun aja nggak sholat harus dipukul. Nih ya, umur 7 tahun didik, umur 10 tahun nggak sholat pukul. 7 tahun udah wajib diajarkan tuh pendidikan untuk diterapkan tentang agama, ya. Nah, di sini mengajarkan suruh sembahyang dan pukul mereka itu atas meninggalkan sholat, baik sholat ataupun amal-amal yang lain, dan disuruh hancurkan Rasul pukul. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sabar atas kesukaran atas akan suaminya nih, ini suaminya susah banget nih, terus sembahyang susah banget nih, terus sembahyang bangunnya siang mulu, ya, jemur kunut, kamu jemur kunut, ya. Kalau orang laki disuruh bangun susah banget, kalah rezekinya sama ayam. Ayam orang belum bangun dia udah bangun duluan. Ayam modalnya buat kertok, tahu kertok? Ya itu ayam tuh. Ayam kalau dibangun pagi-pagi, makanya manusia kalau bangunnya kesiangan kalah dengan ayam. Ayam modalnya cuma kertok, ceker dan patok. Ya, pun. Kan istrinya dengar di rumah lo, pada usah gitu, lu kertok lo kalah lo. Ya, kalah kita manusia, kalah kata istrinya di rumah. Oh katanya susah kata ngaji, gua dengar juga di rumah. Lu yang ngaji gimana sih kan? Dengar apa? Ayam manusia belum bangun, ayam udah bangun, dia punya ceker dan patak, udah dapat rezekinya tuh ayam. Nah kita masih ngapain? Di rumah masih tidur, masih ngorok. Ya, ini kalau istrinya ngaji ngikut ngaji kita mati dengerin nih.
Tuh, bukannya juga apel lo. Nah, enak kan tuh. Ya. Jadi saling mengingatkan, ya. Tuh. Jangan kita kan orang laki maunya aja, mau menang sendiri katanya gitu ya. Enggak juga. Nah, orang perempuan kalau dengar ngaji begini, dia girang banget tuh, bukan juga apel lo. Ayam udah bangun, lu belum bangun, ketinggalan rumah ayam. Ayam udah kayak toplak tuh, cekan mau patok, dia udah dapat rezeki. Nah, lu masih tidur, habis rumah ayam. Ya, tuh. Nah, terus ya. Nah, barang siapa yang sabar atas kesukaran suaminya, ya, diberinya pahala nih seorang istri nih. Dan kebajikan oleh Allah Ta'ala akan dia seperti ya barang yang diberinya kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nih Nabi Ayub nih, ya Nabi Ayub itu ya waktu itu sakitnya luar biasa nih, ya sakit apa tuh? Kulit. Kalau saya bilang sakit apa ya? Kusta, ya. Tuh istrinya sabar banget. Sabar. Coba kalau kita, ayo, suaminya sakit keras, istrinya nggak sabar, apa katanya? Mendingan mati loh. Nih, ada nggak yang gitu? Banyak. Ya, padahal orang yang sakitnya terlalu lama itu bisa menghapuskan dosa. Ya. Jangan disumpahin, udah lu mati repotin gua lu, jangan. Ya, itu pahala yang buat kita itu. Ya, kalau kita modusnya dengan ikhlas, ya. Tuh Nabi Ayub tuh penyakit yang dideritanya dia istrinya sabar banget ngerawatinnya. Ya, nah. Kemudian dia beri padanya pahala dan kebajikan yang diberikan atas istrinya. Dan barang siapa sabar atas kematian suaminya, nah ini suaminya mati nih, istrinya sabar banget, ya. Ada kayak begini? Kadang-kadang orang laki masih khawatir juga, bu kalau mati lu ntar nikah sama orang lagi, ada kayak gitu. Apalagi istri cakep, suaminya sakit, ya kalau mau mati terus nikah sama orang lagi, ya biar hadirin. Ya, kenapa? Nanti dilihat di sana nih di akhirat, ya. Seorang istri yang apabila suaminya meninggal dia nikah lagi, nanti dia bisa pilih di sana siapa yang akan menemani dia di surga. Apanya? Dilihat nanti ketika di dunia mana yang lebih baik akhlaknya dan ya segala-galanya, itulah yang akan jadi tempat hidupnya di sana. Walaupun dia udah nikah lagi sama orang lain, nanti dipilih laki yang pertama yang baik atau laki yang kedua. Ya, nggak usah bingung. Ya. Paham? Ya sama juga kita orang laki nikah sama perempuan, istrinya 2 atau 4 dah. Ya. Kan nanti dia bingung kan. Nanti siapa yang nemenin dia? Nah, yang nemenin suaminya itu adalah istri yang ketika di dunia taat kepada suami. Kasih tahu tuh. Oh, kalau lu mengatakan gue di dunia, lu kan gue temenin soal tahu, ya. Iya, gue tahan kalau kedua jangan nikah lagi. Ada juga yang begitu, Ustaz. Ya, ya gue tahan kalau pacarnya satu, lu jangan nikah lagi sama orang lain tuh. Bagus juga sih, bagus. Ya, apalagi seorang suami ya mengikhlaskan istrinya ketika meninggal dunia, surga. Nih, seorang suami apabila istrinya meninggal dunia ikhlas, surga.
Tuh, makanya seorang istri kasih tahu, kalau mau masuk surga bu gampang. Ibu taat sama saya, insya Allah ketika ibu nanti meninggal dunia, saya ikhlas, ibu masuk surga. Dipesan laki sama istrinya, awal tuh nikah lagi. Ada yang gitu? Ya ada boleh berangkat terus ikhlas ke redo makan katanya, iya loh enak loh, apa mau ya kan istrinya. Padahal apa? Udah ada lirikan. Walaupun ada lirikan, seorang istri ketika meninggal dunia nggak usah khawatir. Nanti dilihat aja dah dalam kehidupannya lebih taat istri yang pertama atau istri yang kedua. Ya, tuh makanya kalau seorang suami ikhlas istrinya meninggal, surga. Ya, nggak apa-apa udah, nggak usah takut. Bilang itu istri, nggak usah takut bu. Kalau ibu, walaupun saya nikah lagi, kalau saya nikah punya istri yang kedua, nggak taat, ibu lebih taat, nanti ibu jadi teman saya di sana. Tuh kasih kesenangan. Tuh satu-satu kepala kita tuh tidurin perempuan yang dia. Ya, boleh. Mau sama lu. Dan usah terus. Kalau yang tua ada yang kalau yang tua kan nggak pantesan, enggak juga. Nah, Nabi Muhammad dipakuan istrinya. Tuh jam 2 siang, tuh makan kacang goreng sama ubi kan enak banget itu. Ya, diusap-usap, dilus-lus kepala kita. Cakep banget tuh. Jarang yang gitu. Ada studi. Jangan. Ada sih, baru ngomongin doang. Udah ngomongin doang. Ya besok kasih kesempatan ya. Supaya ngaji ini biar perubahan dikit. Kan girang itu, lu ngaji lagi noh. Besok kalau perlu ngaji seminggu 3 kali lu ngaji biar ada perubahan di surga di rumah. Kan gitu kan. Ya. Nah terus ya. Maka diberinya oleh Allah pahala kepadanya seperti orang yang perang fisabilillah. Nih ya, seorang istri ya yang sabar atas meninggalnya seorang suami, maka istrinya itu akan mendapatkan pahala orang yang berperang di jalan Allah. Nih, berjuang di jalan Allah itu jaminannya surga. Tapi ingat, kalau kita berjuang di jalan Allah, ketika kita masih berumuran darah jangan dimandiin. Ya, pejabat nih, itu tahu pejabat nih, petugas. Ya, ada orang berjuang ke Palestina nih mati, dibawa mayatnya ke Indonesia. Udah sampai di Indonesia jangan dimandiin, kuburin aja langsung. Ya, sholatin nggak usah. Ya, lain dengan kita kalau matinya COVID, itu dosa itu. Kenapa orang nggak dimandiin? Lain lagi tuh ceritanya. Jangan bilang orang itu lagi berjuang, salah. Yang meninggal mah nggak berdosa, kita yang hidup yang jadi tanggungan dosa. Ya. Kalau ada yang mengatakan dokter, kalau umpamanya orang meninggal dunia, apalagi COVID udah meninggal, itu yang namanya kuman, virusnya udah mati semuanya. Ya. Ada lagi, karena ini katanya kerjaan tim dokter. Ya saya sih nggak tahu juga ada. Kalau dikatakan dapat keuntungan buat dia, berarti dia mencari kehidupan dunia. Akhiratnya dia lupa, maka tunggulah nanti di sana. Alaihissallahu bi'akamil. Ya. Nah terus ya, barang siapa menganiaya suaminya, nah nih suaminya dianiaya nih sama istrinya, nih nggak dikasih makan, dipul. Emang apa nggak dikasih makan? Ya lu kasih duit pul. Kasih rumput lah. Kalau dikasih makan kasih duit dulu pul, baru masakin. Nah banyak mau masak duit kagak. Eli. Ya. Nah, terus ya, menganiaya seorang suami
suaminya barang yang tiada dikuasai ia atasnya. Ya, ini nggak punya kekuasaan istrinya, ya. Maka akan dilaknat oleh malaikat kepada mereka itu. Nih ya. Jadi kalau ada seorang ya istri menganiaya suaminya, ya, maka akan dilaknat oleh Allah. Sama aja begini dah. Ini bukan bicara kotor ya. Seorang istri lagi puasa sunnah, suaminya tumben lagi libur kerjanya, istrinya lagi puasa sunnah, lalu suaminya punya hajat, wajib tuh seorang istri membatalkan puasanya. Pol meribul. Boleh jangan dah. Lo kan udah duluan juga goblok. Kata istrinya, lu tega lu, tahu diri lu, jangan. Ada aja lu lagi puasa tampil berasal ini. Jangan. Walaupun tinggal 5 menit mau maghrib, kalau yang udah punya hajat wajib batalkan. Sunnah. Kecuali kalau wajib beda. Puasa Ramadan jangan, malah kita kena diet nanti. Ya, 2 bulan berturut-turut kita puasa. Kalau puasa wajib, tapi kalau puasa sunnah, kalau suaminya punya hajat, wajib istrinya batalkan puasanya. Si tahu tuh. Ya, oh gitu loh ngaji. Iya. Ada tamu aja harus di sini. Ya. Makanya banyak belajar pun. Belajar yang tua-tua, oh begitu ada ustaz. Iya. Ya. Walaupun dia membayar buat kodok puasa di bulan Ramadan, ya. Tapi kan niat puasa sunnah kan besok masih bisa dikerjakan lagi. Walaupun itu niatnya puasa wajib, tetap harus dibatalkan. Ya, paham ya? Kalau masih ada yang lain. Kecuali kalau puasanya udah dekat lagi mau ketemu bulan Ramadan, dia masih punya utang 2 hari puasa, tinggal mau masuk lagi bulan Ramadan tinggal 2 hari. Nah itu dosa tidak seorang suami, karena kewajibannya seorang istri membayar kodok puasanya karena udah menjumpai bulan Ramadan kembali. Tapi kalau masih panjang nggak apa-apa, sunnah ya. Dan seorang istri wajib batalkan puasanya. Sama juga orang lagi puasa sunnah datang tamu, kan kita siapin itu makanan, atau kita suruh makan siapa? Udah waktunya makan jam 12. Kira-kira kalau udah siapin makan nasi di siang hari, kita lagi puasa nih yang punya rumah, wajib tuh batalkan. Ya, akhirnya makan dah. Kok bapak nggak makan? Lagi puasa, jangan. Nah yang kamu jadi nggak jadi makan ntar dosa tuh kita. Ya harus suruh makan, ini nggak makan, nggak enak kan? Akhirnya kan nggak jadi makan. Nah makanya kita wajib tuh seorang yang sedang puasa sudah menghormati tamunya. Ya, ribut. Itu pun, ini ilmu, ya. Nah terus ya, barang siapa sabar atas kesakitan suaminya, nih suaminya sakit nih, ya, maka istrinya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya pahala seperti pahala Asia, ya, dan Maryam binti Imran. Nih, ya, suaminya sakit, ya, istrinya sabar banget, masya Allah, ya. Ya ada juga zaman sekarang karena main sinetron jadi kacau semuanya, ya. Suaminya sakit, istrinya cantik, dia main lagi sama yang lain. Ini sinetron nih, bikin kacau, ya. Jangan tuh yang begitu tuh, ya.
Kalau suaminya sedang sakit, dirawat, diurus oleh seorang istri, maka dia akan mendapatkan pahala yang didapatkan oleh Siti Aisyah dan Maryam binti Imran, ya. Dan cerita daripada orang, ya, ceritakan orang daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mengadu ia kepada Allah akan hal istrinya nih, ya. Nih ada cerita orang, ya, daripada Nabi Allah Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengadui kepada Allah akan hal istrinya nih. Nih zaman Nabi Ibrahim nih, yaitu Siti Sarah. Maka diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, hai kekasihku, siapa nih? Nabi Allah Ibrahim, bahwasanya aku jadikan perempuan itu daripada tulang rusuk yang bengkok. Nah nih, ya, ini ada orang yang ngadu kepada Nabi Allah Ibrahim, ya, itu ada seorang istri yang kelakuannya nggak bisa diberitahu oleh seorang suami. Nah, ya. Dan demikian lagi segala perempuan, maka jika engkau batalkan, ya, jika engkau betulkan, niscaya patah ia. Ini kan orang perempuan kan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ibarat kayu bengkok, kita lurusin mau patah dia. Tapi lain dengan besi, besi bengkok kita luruskan, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kayu nggak bisa. Itulah seorang wanita. Kalau nggak bisa dibetulkan di dunia, maka patahlah ia nanti di akhirat. Ya, di dunia susah dibilangin, apalagi nanti dia akan merasakan siksanya di akhirat. Maka sabar olehmu atasnya. Jadi kita disuruh sabar nih. Kita nggak bisa ngasih tahu istri kita yang begini-begini banget, malah kita ngasih tahu dia tentang, ya. Dan engkau tinggalkan atasnya, tinggalin nah, ya, tinggalin pun yang itu pun, ya. Seperti kelakuannya itu, melainkan apabila aku melihat kekurangan pada agamanya. Apalagi nih kekurangan pada agamanya, dikasih tahu mah ngerti-ngerti, tinggalin, ya. Tidurnya bisa, bukan yang keren, bukan, ya bagi ya, bukan yang keren nanti tinggalkan, bukan, artinya bisa tidurnya dah. Nah kan hujan tuh, malam hujan, di kedinginan, kan iseng tuh orang perempuan, ada serem lagi. Tiba-tiba dia minta ditemani suaminya, barulah kita dikasih tahu di situ. Kalau kamu mau tidur sama saya bareng, nah, kamu rubah kelakuan kamu. Itulah yang diajarkan oleh Rasul. Bukan ditinggalkan menjadi cerai, bukan. Pisah dulu dah tidurnya. Karena kamu tak mau ngikutin ajaran agama, apa yang digariskan oleh ajaran agama. Nah, sekarang kita pisah dulu dah tidurnya. Jangan lo di kamar, gue biar ada di ruang kamu. Biar ada dingin nggak apa-apa. Ya, itu untuk mendidik, bukannya artinya menyakitkan. Karena mendidik boleh nggak? Boleh. Insya Allah antara hal yang begitu bisa merubah akhlak perbuatan yang tercela tadi menjadi perbuatan yang terpuji. Oke ya, paham boleh ya? Ya. Jadi begitu pun. Ya. Nah, selesailah udah ya pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu tentang membunuh seseorang yang bukan haknya. Ya. Jadi kayak kita nih tadi nih, seorang istri disuruh begini, tapi kita menjalankan haknya, itu sama sih membunuh. Ya, paham ya? Istri kita disuruh masak tapi nggak dikasih uang, itu namanya bukan membunuh tuh.
lo malu mau masak duitnya kagak. Ya. Udah gitu makannya mau yang enak lagi, duitnya gak dikasih. Salah tuh seorang suami. Ya kalau mau enak uangnya jam, masakannya disiapkan, gitu ya. Nah demikian ya apa yang dapat kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita sebagai manusia yang selalu tidak luput daripada dosa. Mudah-mudahan dengan pelajaran malam hari ini kita dapat rubah akhlak dan perbuatan kita untuk mencapai daripada rumah tangga kita baik di jantan nanti. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ba'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqih akhlana wa qarrabatina fi dinina wa 'alal qudri insya wa zakar wa salatu alaihi mustafa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa ansur alaina ya Allah min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasafik wa abiyatik bid-din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.